Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah sobat-sobat Teknisi Musafir, di video kali ini kita akan belajar materi lagi ya. Jadi gunanya materi sebelum kita melangkah lebih jauh ya. Untuk pembahasan mengenai hardware, kita perlu materi ya. Dan apabila materi itu sudah berada di kepala kita, ketika kita akan melakukan eksekusi hardware, kita tidak gagal paham ya. Jadi di video sebelum ini saya sudah bikin tutorial ya mengenai materi, itu sudah lumayan banyak ya. Jadi silahkan dipahami, karena nggak lama lagi kita akan belajar step by step untuk perbaikan di hardware ya. Jadi di sini saya akan berbagi teori ya. Apa itu tegangan ya, dan apa itu arus ya. Teori ini sangat penting ya untuk kita seorang teknisi ya, karena dalam dunia servis HP itu sering sekali kita jumpai mengenai resistansi ya, atau komposisi dari tegangan setiap komponennya ya. Kita harus paham itu. Jadi pertanyaannya, apa itu yang disebut tegangan dan apa itu arus ya. Jadi tegangan satuannya ya itu volt. Nah, tegangan satuannya volt. Kalau arus satuannya ampere. Istilah kedua ini itu tidak pernah luput dalam dunia servis ya. Sebagai contoh ya, ini saya nggak bisa gambar ya, ya harap maklum. Jadi ya karung gedabrul siap nih kopi, jadi ben masuk neng EQ. Nah, anggap aja ini adalah kotak dari PCB HP ya. Ini IC power, lalu ini CPU, dan ini eMMC. Kata ora. Nah, output dari IC power atau input CPU ya, yang dihasilkan dari output IC power itu kan berbeda-beda ya. Ada yang 1,1 ya, terus 1,8, ada yang 2,8, maaf ya 2,5, ada juga yang 2,8, 3,8. Oh, tak gede nih. Jadi ada yang 1,1, 1,8, 2,5 dan 3,8. Ini output yang dihasilkan oleh IC power menuju input CPU. Nah, 1,1 ini kan ya, ini kan tegangannya atau ampernya ya. 1,1 inilah yang dinamakan tegangan atau volt. Nah, lalu aliran ya, aliran listrik yang mengantarkan input dari CPU yang dihasilkan output IC power ya, inilah yang dinamakan arus ya.
atau ampere. Nah, ini. Jadi ini kan arus ya. Di sini kan biasanya ada kapasitor ya yang menghasilkan tegangan 1,1. Di sini juga ada kapasitor yang menghasilkan 1,8. Nah, nilai dari arus ya atau input yang dihasilkan dari output IC power itulah yang dinamakan tegangan. Lalu arusnya itu adalah aliran listrik ya yang dilewati oleh tegangan tersebut. Nah, jalur ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau volt ya itu nilai dari suatu arus. Nilai dari suatu arus adalah volt. Nah, ini loh nilainya ya. Arusnya kan ini jalur ya, jalurnya. Jadi nilai dari suatu arus yaitu 1,1, 1,8, 2,5, 3,8 itulah yang dinamakan tegangan atau volt. Ya. Sedangkan ampere ya untuk lebih mudahnya, ampere adalah kecepatan ya dari muatan listrik. Nah, paham nggak? Saya ambil contoh. Ini gelas diisi air ya. Ini gelas diisi air. Nah, inilah tegangan. Lalu gelas diminum ya. Mungkin aku ra iso gambar iki nggo contoh. Nah, air ya, air yang mengalir ke tenggorokan kita itulah yang dinamakan arus. Paham ya? Kalau ada gelas, ini gelas diisi air. Nah, air inilah tegangannya. Tapi kalau air itu kita minum ya di gelas itu, air yang mengalir ke tenggorokan kita, nah itulah yang disebut arus. Itu bahasa mudahnya ya. Sekali kalau nggak paham ya dibolak-balik wae. Jadi saya simpulkan lagi, tegangan itu satuannya volt. Kalau arus itu satuannya ampere. Nah, rumusnya atau rangkumannya, volt adalah nilai dari suatu arus. Kalau arus atau ampere, kecepatan dari muatan listrik tersebut. Ya, ini tadi ya. Nah, ini kan jalur ya. Dari IC power ke CPU ini kan ada jalur toh. Nah, inilah aliran listriknya yang dinamakan arus. Nah, nilai dari suatu arus tersebut ya ini 1,1, 1,8, 2,5, terus 3,8. Nilainya itulah yang disebut tegangan atau volt. Oke, contoh ya. Ini sebagai contoh. Ini ada beberapa tipe batu ya. Untuk ampernya itu beda, tetapi untuk volt atau tegangannya pasti sama. Jadi umumnya ya, baterai itu tegangannya 3,7 ya sampai 4 volt. Tapi untuk arus yang dihasilkan itu berbeda-beda.
Nah, umumnya ya baterai bisa dilihat ya, voltnya itu 3,8 3,7. Nah, untuk arus ya atau muatan listriknya itu 1950 mAh, itu miliampere per jam. mAh itu miliampere per jam. Bisa dilihat ya. Untuk voltase atau tegangan itu pasti 3,8 atau 3,7 sampai 3,8. Tetapi untuk arus ya atau ampernya itu berbeda-beda. Dan untuk nilai arus ya atau ampernya itu 2300 miliampere ya. Jadi 2300 miliampere per jam itu konsumsi arus yang dihasilkan baterai ini ya. Kalau dibikin ampere ya itu 2,3 ampere. 2300 kalau dibikin ampere itu jadi 2,3 ampere ya. Paham ya? Nah, ini beda lagi ya. Nah, untuk voltasenya sama atau tegangannya 3,7. Untuk HP kan 3,7 sampai 4 volt. Untuk capacity atau nilai arusnya atau komposisinya itu 2500 mAh, miliampere per jam. Nah, kan beda-beda toh ya. Tetapi untuk voltasenya itu sama. Oke, kita akan bahas lagi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh ini ya, kita akan beda lagi kamar. Ore-ore aneh di MBR ya, MBR kan sering ya kita temui MBR, baterai tanam aja 3500 mAh. Itu kalau kita jadikan ampere itu 3,5 ampere. Kalau untuk satuan miliampernya itu 3500 miliampere. Tapi kalau ampernya itu 3,5 ampere. Kalau dibikin ampere, ya kan? Itu untuk perbedaan antara arus ya dan tegangan. Nah, jadi MBR itu adalah alat penghancur short. MBR adalah alat penghancur short. Di MBR itu ada yang 3 ampere, 2 ya, 2 ampere, 2 ampere dulu. Ada yang 3 ampere, ada yang 5 ampere, ada yang 10 ampere di MBR. Nah, contoh ini 2500 ya. Ini 2500. Kalau kita jadikan MBR, tentu kita akan mencopot proteksinya ya, karena kita akan meloskan arus ya ke HP yang akan kita eksekusi untuk menghancurkan short. Jadi proteksinya ini kita copot. 2500 kalau kita bikin MBR itu bersihnya ya sekitar 2,5 ampere. Nah, itu pemahamannya di situ. Jadi kalau 3500 mAh itu bersihnya menjadi 3,5 ampere. Nah, untuk MBR yang 10 ampere itu kualitasnya jos gandos untuk penghancur short. Ya, yang 5,5 jos gandos. Lalu yang 3 sedang. Yang 2 ampere ya kurang maksimal.
kurang maksimal ya. Untuk kasus full short ya ini ya, untuk kasus full short kita tembak menggunakan MBR yang 2 sampai 3 ampere, kasus selesai ya. Kasus selesai. Tetapi yang repot itu yang bocor alus ya. Yang bocor alus itu yang repot. Nanti di next konten insya Allah kita akan bahas ya mengenai bocor alus atau short kecil ya. Nah, contoh ya, contoh. Ini HP ya, PCB HP. Saya ingin mencari short ya. Jadi yang jalur VBAT ya kita hubungkan ke jalur VBAT ya, ke plus. Jadi yang negatifnya kita tempelkan di kaleng ini ya, tidak masalah ya. Nah, kita tembak menggunakan 2 ampere contoh ini ya. Kita tembak menggunakan 2 ampere. Tidak ada respon, kita naikkan ke 3 ampere. Hanya apa ya? Anget ya. Yang 5 mulai panas. Tapi kalau yang 10 bledos. Nah, itulah cara mencari short untuk komposisi dinilai ampernya. Jadi kalau 2 ampere nggak mampu ya kita naikkan. Yang penting jangan lebih dari 10 ampere ya. Hancur untuk HP. Ya, itu teori atau perbedaan tadi mengenai apa itu tegangan dan apa itu arus. Jadi bisa dipahami ya sobat-sobat teknisi Musafir. Kesimpulannya, tegangan itu satuannya volt, kalau arus itu satuannya ampere. Nah itu. Jadi apabila sobat-sobat teknisi Musafir ya ingin membuat MBR ya, MBR kan bingung ya bagi yang nggak tahu. 3500 mAh itu kurang dan lebihnya jadi 3,5 ampere, gitu aja. Kalau yang 5000 mAh ya kurang lebihnya jadi 5 ampere, gitu ya. Untuk yang 10.000 ya jadinya 10 ampere. Nah itu untuk satuan dari miliampere ke ampere ya. Karena kalau nggak tahu mengenai teori apa itu tegangan dan arus, kita bingungnya ya ini ketika kita akan membuat alat penghancur short atau MBR ya. Kalau kita tidak paham mengenai apa tegangan, apa itu arus, kita repot. 3500 itu berapa ampere ya? 5000 miliampere itu berapa ampere? 3500 mAh ya, itu berapa ampere ya? Kan bingung. Nah, mudah-mudahan ya dengan pembahasan singkat ini bisa dipahami ya untuk apa itu tegangan dan apa itu arus, karena beda sekali ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat teknisi Musafir. Untuk materinya nanti agar lebih paham ya kita akan melakukan praktek. Jadi kalau materi sudah disampaikan, kalau materi itu sudah bisa kita cerna, ketika kita akan praktek itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah. Beda dengan tanpa materi, kita akan tersesat nanti di jalan ya. Jadi kurang lebihnya untuk teori tegangan dan arus mungkin cukup itu saja ya. Apabila ada pertanyaan ya bisa ditanyakan nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.